Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu anak kami yang paling kecil ya sakit flu, ada batuk, pilek, demam. Ya biasa namanya anak kecil ya. Nah tapi jadi karena nggak sekolah lalu PR-nya banyak. Ya baru kelas 1 tapi PR-nya ada 5 halaman. Jadi walaupun demikian dalam keadaan setengah demam, dia kerjakan PR-nya. Ya cepat gitu ngerjakannya. Waduh, saya yang lihatnya senang. Ya itu PR-nya kan unik ya. Jadi gabungan ada mengandung latihan menulisnya. Ya ada soal cerita, lalu dari soal itu dia harus menuliskan beberapa sambil latihan nulis kan. Lalu disuruh tulis kalimat matematikanya. Lalu ada soal-soal penjumlahan dan lain sebagainya. Wah, dia cepat sekali, bagus. Padahal badannya lagi demam. Wah, jadi ini hebat. Ya, di satu sisi saya senang, saya bangga. Tapi tahukah saudara bahwa di sisi lain, saya juga menyadari satu kenyataan. Artinya ini kan soal yang sederhana. Jadi saya diingatkan betapa masih panjangnya jalan yang dia harus tempuh gitu. Ya. Begitu sepele ya yang dia kerjakan, tapi dia senang, dia semangat gitu. Tapi sekaligus saya diingatkan betapa masih ada banyaknya keahlian, kecakapan, kemampuan yang dia harus himpun, yang dia harus bangun, yang dia harus bentuk di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada satu masa depan. Ya, jadi nah tadi Mario bilang mengenai berdampak. Ya, tapi saya akan mulai dari satu sudut yang menjadi dasar mengapa kita harus berdampak. Yaitu karena isu ini saudara, ya silakan dimunculkan. Karena satu hal, ini bukan hanya iman kita, ini bukan hanya doa yang Yesus ajarkan, tapi ini adalah masa depan, ini adalah harapan, ini adalah satu kepastian. Nah kalau Bapak Ibu Saudara mendengar, baru mungkin ya, saya juga baru bacanya kemarin, kabar-kabar tentang perang. Ya, Yesus sudah bilang kan akan ada deru perang, kamu akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Jadi memang normalnya manusia kita mikir, ya mungkin ada sedikit cemas, entah berapa persen mungkin beda-beda. Karena apa? Karena ini kan bukan hanya perangnya itu melawan milisia, melawan faksi militer, ya sayap militer dari satu organisasi politik. Ini sudah melibatkan satu negara yang punya kemampuan nuklir kan, ya saudara pasti tahu beritanya. Jadi wah kita harus menangkapnya agak berbeda nih. Nah sebagai manusia kan kita mikir, kita cemas gitu. Sekali lagi sebenarnya urusannya apa? Urusannya masa yang akan di depan. Apa yang akan terjadi? Kan kita tarik, waduh minggu depan gimana? Kan dampaknya banyak ya saudara. Kalau saudara ada di dalam dunia usaha pasti ada di dalam ekonomi, itu dalam bisnis. Jadi kita mikir gitu, cemas enggak? Sama seperti orang tua manapun, pasti ada sedikit kadar cemasnya. Ya normal lah, kita jujur. Ya akan masa depan anak-anak kita. Yang kita pikirkan adalah, mungkin kira-kira gini, satu poin, seperti apa nanti masa depan? Tarik kan kita, 15 tahun lagi kita kan bikin proyeksi. Anak kita umur sekian, wah harusnya sekian sudah begini. Lalu masa depannya seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana dia di tengah-tengah kondisi seperti itu? Mampukah? Karena kita percaya dan kita ingin bukan hanya survive kan. Bukan hanya sekedar hidup. Tapi justru memberi dampak. Ya, anak-anak kita tuh seperti itu yang kita inginkan. Mereka bukan penonton, bukan orang yang didampaki, tapi mereka yang memberi dampak. Bukan dipengaruhi, apalagi diombang-ambingkan, bukan menjadi korban, tapi menjadi pemain utama yang memberi pengaruh. Itu harapan setiap orang tua. Nah, karena itu saudara, bahwa kerajaan Tuhan akan datang, saya ingin mendorong kita balik lagi, ini basic iman kita. Sebenarnya ini alasan mengapa kita hidup, kita lakukan, kita kerjakan apa yang kita kerjakan saat ini. Apa yang kita yakini saat ini. Ini doa Yesus. Bukan hanya berhenti sampai pada doa. Tapi ini sekaligus sebenarnya akhirnya kita menangkap apa yang kita harus kerjakan. Karena dalam doa ini kita kenal doa Bapa kami kan. Itu memang ada pengagungan, ada pengakuan, ada permohonan, ya ada satu proklamasi, satu confession gitu.
Tapi pada akhirnya doa ini inilah yang menggerakkan. Ini beberapa prinsip yang sangat penting. Yang menggerakkan hidup orang percaya. Pada kita menyebut nama Tuhan, kita menyembah Dia. Dan Yesus ingatkan mengenai hal ini. Kita jadi tahu apa sih yang penting yang kita kerjakan dalam hidup ini. Amin saudara. Nah kita lihat ya di slide 2. Kita hanya akan bahas 2 ayat saja. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Saudara, jadi kalau ditanya apa yang akan terjadi di masa depan, di sini ada. Ini ada jawabannya. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan saat ini, di sini juga ada. Ya. Nah saudara, satu hal penting, bahwa kerajaan Allah itu akan datang dan kehendaknya itu akan jadi, itu sesuatu yang sudah pasti. Memang kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita nggak ada tense ya, kita nggak punya tenses gitu, nggak ada kala, keterangan. Kata kerja ya harus dikasih kata keterangan. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya ini sama seperti di dalam bahasa Inggris, ada tense-nya. Nah ini tuh pakai bentuk bahwa itu sudah terjadi. Itu sudah genap, sudah selesai gitu. Jadi tidak jelaskan lagi apakah masih berlangsung, apakah akan, apa sudah. Pokoknya sudah titik dalam satu waktu, sudah terjadi. Jadi bahwa kerajaan Allah datang, sudah. Bahwa kehendak Allah jadi, sudah genap di bumi ini. Nah ini menjadi landasan iman kita. Karena ini bicara soal apa? Kepastian saudara. Lawannya apa? Tidak pasti. Tidak pasti itu apa? Mengandung kemungkinan-kemungkinan bisa ya, bisa enggak, bisa digenapi, bisa sebagian, ada persentasenya. Tidak. Ini sudah genap 100% sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah hanya kita ada di dalam prosesnya. Jadi pada waktu kita lihat ke depan, itu sudah ada di sana. Kita tuh lagi menuju ke sana. Dan terlebih, tangan Tuhanlah yang menuntun kita ke sana. Dan terlebih ada bagian yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita untuk kita lakukan sehingga kita menuju ke sana. Ini kebenaran yang sangat penting. Karena kalau tidak, iman kita tuh jadi agak goyang-goyang. Seperti mengandung probabilitas. Seperti orang lempar dadu. Saudara tahu dadu ada 6 sisi. Ya, titik 1 sampai titik 6 kan. Jadi sekali dilempar, kemungkinan titik 1 muncul berapa persen saudara? Ya hitung-hitung. 1/6% ya. 1/6 artinya berapa persen gitu ya. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saudara lempar dadu 3 kali, ya jadi ada hitungan matematikanya kan. Benarkah bahwa titik 1 itu akan munculnya sekian? Jadi sudah beda lagi gitu maksudnya, karena acak sekali. Jadi harus sedemikian banyaknya, ini kan hukum bilangan besar. Semakin banyak barulah angka-angka itu akan didekati. Tapi kalau kita lempar hanya 3 kali, bisa jadi angka titik 1, titik 2 itu nggak muncul sama sekali. Saudara tidak demikian, itu maksud saya. Saya terangkan sedikit lebih panjang, supaya ini nempel di dalam hati kita. Bukan seperti itulah kerajaan Allah yang akan datang. Di depan kita boleh saja ada apa dulu, yang mencemaskan kita, yang menggentarkan kita. Tapi kerajaan Allah itu sudah datang. Kehendak Allah itu jadi di bumi ini. Nah pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan? Kan itu. Karena Tuhan tidak memasukkan ini berhenti sampai doa, lalu kamu nonton. Berhenti sampai satu keyakinan di dalam hati, dan kamu gak harus berbuat apa-apa. Bukan demikian saudara. Ya pertama coba kita lihat slide 3. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Saudara, apa artinya kudus? Alkitab menuliskan Allah yang kudus dengan bobot yang sedemikian, sehingga ini adalah karakteristik Allah yang utama. Ada banyak karakteristik, sifat-sifat, atribut Allah yang lain. Tapi inilah yang diutamakan di dalam Alkitab, bahwa Dia adalah kudus. Nah, apa maksudnya kudus? Kudus artinya terpisah sebenarnya. Jadi maksudnya tidak ada yang di sampingnya Allah. Dengan apakah Allah dibandingkan? Pembandingnya tidak ada. Siapakah yang seperti Engkau Tuhan? Tidak ada. Bagaimana kita menggambarkan Tuhan? Sebenarnya juga tidak bisa. Karena Dia sedemikian mahanya,
sedemikian tingginya, sedemikian jauhnya. Dan bagaimana pikiran kita akan menjangkau Tuhan. Jadi dia kudus, terpisah artinya kudus itu. Tetapi kalau saudara lihat, dari awal-awal penciptaan, Allah yang kudus itu membagikan sifat kudusnya juga di dalam manusia. Sehingga manusia bisa bersekutu sedemikian dekatnya dengan Tuhan. Bahkan digambarkan kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi ada kandungan kekudusan Allah di dalam hidup manusia. Tapi lalu kita tahu bahwa akhirnya terpisah. Sampai kita harus diusir keluar, Adam itu, dari Taman Eden. Dipisahkan dari hadirat Allah. Nah, apa yang memisahkannya? Mengapa manusia sampai dipisahkan atau terpisah sedemikian? Kenapa saudara? Saudara tahu, dosa. Jadi pada waktu Yesus bicara dikuduskanlah namamu. Ini gambaran ini muncul lagi. Bahwa Allah yang kudus membagi kekudusan dengan manusia. Tapi lalu terpisah karena dosa. Yesus sendiri mengajarkan kudus. Akhirnya Yesus sendiri menunjukkan dirinya lah yang menjadi akses supaya kita kembali kepada kekudusan itu. Dengan cara apa? Dosa kita dihapuskannya. Dosa kita dinetralisir. Dosa kita ditaklukkan. Dosa kita dikalahkan. Segala kesalahan kita diampuni dan kita dipulihkan, saudara. Kudus. Karena itu Alkitab menyebutkan, Paulus setiap kali menulis suratnya kepada orang-orang kudus. Kepada orang-orang kudus. Kita jadi disebut orang-orang kudus. Jadi pada waktu Yesus ajarkan, dikuduskanlah namamu. Muncul gambaran yang panjang ini saudara. Ada Injil di situ. Itu dasar iman kita. Itu Injil yang menjadi dasar landasan hidup kita. Sekaligus landasan kita menuju masa depan. Kita orang-orang yang kudus. Lalu selain 4, ya kita lebih cepat. Nah pertanyaannya, seperti apakah kerajaan Allah itu? Saudara, seperti apa kerajaan Allah? Bagaimana kita punya gambaran kerajaan Allah? Ada jawabannya di sini. Kerajaan Allah adalah pada waktu kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga. Itu kerajaan Allah. Jadi datanglah kerajaanmu. Itulah pada waktu bumi dan sorga itu bersatu. Dan semua kehendak Allah genap. Saat ini belum genap. Jadi saudara, bahwa kerajaan Allah datang, bahwa kehendak Allah jadi, itu already but not yet. Ya, sudah tapi ya belum. Nah bagian yang belumnya ini Tuhan berikan di tangan kita. Dan Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah kita. Jadi saudara, seperti apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah? Coba kita kupas dari awalnya. Kita bicara kehendak Allah. Ya Alkitab banyak kan, aku menginginkan ini, misalkan Tuhan bilang inilah kehendakku. Ya banyak sekali kehendak Allah. Tapi coba kita masuk yang paling dasarnya. Pada awalnya, ketika dosa masuk, Tuhan kan tidak tinggal diam. Ya. Jadi pada awal sekali, kehendak Allah itu tercermin di dalam 10 firman, saudara. Itu kehendak Allah. Itu standar Allah yang harus dipenuhi oleh manusia. Dan pada akhirnya kita tahu tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar ini. Sehingga apa? Yesus bilang apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang sebagai bentuk kasih karunia. Sehingga manusia yang tidak bisa mencapai standar ini, Yesuslah yang mencapainya, Yesuslah yang menebusnya, membayar semuanya. Sehingga manusia berdiri di hadapan Allah, masuk standarnya Tuhan. Kamu orang benar. Jadi 10 perintah ini tidak hilang saudara. Tapi digenapi di dalam Kristus. Nah saudara tahu bahwa betapa dunia ini begitu jauh dari 10 perintah ini. Begitu jauh sekali dari standarnya Allah. Kita diingatkan perang, kita diingatkan itu yang besar ya. Yang kecil-kecil banyak. Coba saudara lihat aja dalam hidup sehari-hari. Lalu saudara simpul dunia itu seperti apa? Masuk gak dalam standarnya Allah? Jauh sekali saudara. Nah pertanyaannya, apa bagian kita? Kalau kita tahu oke, ada 10 perintah yang tidak akan hilang. Ya, langit dan bumi akan berlalu. Tapi hukum Taurat ini tidak akan berlalu. Ya.
Sampai akhirnya langit dan bumi yang baru, barulah semuanya genap. Dan Kristus sudah terlebih dahulu menggenapinya. Jadi ini satu hukum yang terus menggantung di atas umat manusia. Menjadi standar, sebenarnya ini menjadi penuduh utama. Masalah terbesar manusia itu ada di situ. Nah tetapi kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ada bagian yang kita bisa lakukan berkaitan dengan ini. Apa yang kita bisa lakukan saudara? Mengenai kehendak Allah, mengenai 10 perintah ini. Ada satu cerita, ini tahun 1980. Jadi seorang hamba Tuhan dari satu negara di Asia Selatan, ya nggak usah disebutlah negaranya, saudara bisa tebak. Dia berkunjung ke negeri Belanda tahun 80. Jadi di antara rangkaian kegiatannya, dia diajak oleh temannya tuan rumah yang orang Belanda. Ayo kita beli susu ke peternakan. Nah Belanda itu salah satu negara dengan peternakan terbaik di dunia. Ya saudara googling cari beritanya pasti tahu. Salah satu yang terbaik. Tapi tahun 80 itu kan teknologinya belum seperti sekarang. Serba mesin, serba robot, otomatis. Ya. Nah jadi diajak. Tapi pada waktu masuk ke peternakan, hamba Tuhan yang dari negara Asia Selatan ini sangat kagum. Bersih sekali peternakannya, sangat bersih. Jadi dia langsung teringat peternakan di negaranya, sangat kotor. Kotoran sapi di mana-mana. Dan yang mengumpulkan kotoran sapi itu justru kaum wanita. Ngumpulkannya tuh pakai tangan gitu. Lalu dimasukkan ke keranjang, taruh di atas kepala kotoran sapi. Lalu untuk dijemur atau dibakar, dicetak menjadi bentuk kotak untuk bahan bakar orang memasak. Jadi pada waktu dia datang, dia lihat betapa besarnya perbedaan itu, bersih sekali. Nggak ngelihat ada kotoran sapi. Lalu hal kedua yang membuat dia bertanya-tanya, kenapa sepi sekali, nggak ada orang gitu. Karena di negara ini hiruk pikuk sekali. Ini kayak nggak ada orang. Orang sih ada sayup-sayup, tapi kok nggak kelihatan. Mungkin nanti waktu beli susu ada yang melayani. Tapi waktu masuk, bawa wadah susu, nggak ada yang melayani. Jadi tuang sendiri, mungkin dari semacam keran gitu ya. Tuang sendiri sampai penuh, loh ambil sendiri. Mungkin nanti waktu bayar. Tidak juga saudara, nggak ada orang juga. Ternyata di samping itu sudah ada keranjang isinya uang. Jadi orang bayar di situ taruh, nah temannya pakai uang yang besar. Jadi ada kembaliannya, dia ambil sendiri, hitung sendiri, tepat. Masukkan dompet, lalu pergi. Nggak ada yang melayani, jadi dia heran, waduh ini kalau di negara saya ada susu, ada tempat uang. Susunya diambil, uangnya juga diambil katanya. Nah waktu dia cerita lagi sama hamba Tuhan dari mana gitu ya, dari Mesir kalau nggak salah. Orang Mesir ini malah ketawa, wah kalau di negara saya susu diambil, uang diambil, sapinya juga diambil katanya. Saudara, di dalam tempat yang kecil dipraktekkan satu prinsip, jangan mencuri. Ya, hanya satu prinsip, jangan mencuri. Bisa tuh. Ya, tidak dijelaskan apakah pemilik peternakannya orang percaya, orang Kristen. Tapi satu hukum moral Tuhan yang universal bisa dipraktekkan di situ. Jadi coba kita bayangkan, ya selanjutnya hamba Tuhan ini mengajak kita untuk memikirkan dampak dari satu nilai moral kalau dilanggar. Seandainya konsumen yang beli, lalu susunya dicuri, uangnya dicuri, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemilik peternakan? Mau tidak mau dia akan sewa staf, minimal 2. Satu untuk melayani orang beli susu, satu untuk terima pembayaran. 2 tenaga kerja. Siapa yang bayar? Konsumen. Ya kan? Yang bayar gajinya konsumen, ditimpakan ke harga susu, naik harga susu. Nah lalu konsumen, jadi ini iklim sudah rusak nih saudara. Produsen pikir ini konsumen aja licik, saya juga bisa main begitu. Susunya campur air, 20%-nya air. Lama-lama tahu nggak konsumen ini susu biasanya bagus, ini agak encer. Protes. Wah ini sudah mulai main gak benar lagi. Akibatnya apa saudara? Ini menjadi isu kan, fenomena kan. Nah pemerintah harus turun tangan. Harus ada badan pengawas. Seperti di sini BPOM gitu. Nah siapa yang gaji? Orang yang kerja di badan pengawas ini. Produsen dan konsumen. Naik lagi harga susunya. Jadi pikiran sederhana saja saudara. Dampak dari satu dosa kecil. Nah ini bukan berhenti, ini tambah rumit. Nah pengawas pikir, kenapa saya tidak terima uang suap? Kenapa saya langsung bekerja baik-baik saja? Jadi dia akan minta uang suap dari produsen. Kalau kamu nggak kasih uang suap, saya akan perumit. Apa yang bisa dibikin panjang tidak akan saya bikin pendek. Kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin simple? Kan gitu prinsipnya. Korup, budaya korup, masuk.
naik lagi harga susu. Jadi saudara, ini pikiran sederhana aja, logika yang diteruskan. Harga susu menjadi tidak terjangkau. Hanya orang-orang kaya. Akibatnya ada sebagian anak jadi kurang gizi. Nah, teruskan saudara cara berpikirnya. Ini baru satu susu. Bagaimana dengan produk yang lain? Ini kan jadi ketimpangan. Hanya satu prinsip moral yang Tuhan sudah jelaskan dari awal. Jangan mencuri. Bagaimana kalau ini dimix dengan yang lain? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta. Dan 4 yang pertama diabaikan semua. Jangan ada padamu Allah lain, ada banyak Allah di sampingmu. Jangan menyembah berhala, banyak berhala di dalam hidup kita. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Banyak dewa-dewa dan orang keluar sumpah serapah kutuk mengutuki. Kuduskan hari Sabat, orang tidak peduli dengan agama. Hormati ayah ibumu, semua dilanggar. Saudara, demikian jauhnya. Demikianlah gambaran dunia yang jatuh. Jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kerajaannya akan datang. Kehendaknya akan jadi. Apa yang Tuhan sudah taruh sebagai standar moral, itu akan terus-menerus berbunyi, menjadi kesaksian bagi orang bahwa memang ada pelanggaran yang besar. Sehingga terbuka satu pintu untuk Injil itu masuk. Karena hukum ini universal, saudara. Orang mungkin gak tahu 10 perintah, apalagi dikasih nama Taurat, itu kan orang Yahudi, bahasa Ibrani. Tapi ketahuilah saudara, manusia di dalam hati nuraninya itu ada kandungan hukum Allah. Disadari atau tidak, mungkin kalau terus-menerus dihantam, dilanggar, akhirnya tumpul, orang gak peduli lagi. Tapi sejak awalnya orang itu tahu. Sehingga firman Tuhan bilang, perintah ini tidak jauh di langit. Kamu bilang siapa yang akan naik ke langit, membawanya bagi kita lalu memperdengarkan untuk kita lakukan. Di seberang laut ada orang harus nyebrang, bawa untuk kita dengar. Tidak, Tuhan bilang. Perintah ini ada di dalam hatimu untuk kamu lakukan. Rasul Paulus bilang apa? Apabila bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat, tetapi oleh dorongan diri sendiri melakukan hal-hal yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka nggak punya hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Pikiran mereka saling menuduh, suara hati saling membela dan menuduh. Pikiran menjadi kesaksian, ada saudara. Jadi ini hukum yang terus ada di dalam manusia. Nah, bagaimana akhirnya? Yesus menjadi jawabannya. Orang akan frustrasi di bawah tekanan hukum ini, saudara. Dia akan berusaha bayar dengan perbuatan baik, bayar dengan ini, bayar dengan agama. Tetapi lubang ini akan terus menganga. Dan orang setiap kali memikirkan dia harus berdiri di hadapan Tuhan. Ada satu ketakutan yang besar. Takut terhadap maut. Takut terhadap hukuman Tuhan. Sehingga pada waktu akhirnya Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Menyatakan Injilnya. Kamu dibeli, kesalahanmu sudah dihapus. Kamu benar di hadapan Tuhan. Ini satu pemulihan. Apa yang Tuhan nyatakan dulu di dalam Kejadian, ini seperti satu pemulihan. Orang bisa masuk lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu menjadi titik awal dari perubahan di dalam hidup. Ini gambar bagi kita orang percaya. Dan kita percaya gambarnya akan terus diperluas, saudara. Kita memegang gambar itu. Kita memegang berita itu. Amin. Nah lalu yang kedua, apalagi yang bisa membuat bumi ini seperti di sorga. Ya, slide kelima. Truth, saudara. Ya, kebenaran. Kebenaran Tuhan. Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ada cerita lagi. Jadi di negara lain juga. Jadi seorang hamba Tuhan ini, dia mengunjungi satu desa. Ya ini sebenarnya desa ada kaitan dengan masa lalunya dia, masa kecilnya. Desa itu dihantam banjir. Ya, ada sungai besar yang melalui desa itu dihantam banjir. Jadi dia menemui di situ beberapa pemuda yang habis mengkremasi beberapa korban banjir. Lalu lagi bersih-bersih di pinggir sungai. Jadi waktu didatangi semua anak-anak muda ini semua berkeluh kesah. 10 tahun katanya kami bekerja, menanam, ya, membangun, menghimpun. Sekarang lihat semua lahan kami hancur. Rumah hancur, bahkan motor juga hanyut. Kami jadi miskin lagi sekarang. Apa yang dibangun 10-15 tahun sekarang hancur. Nah tapi hamba Tuhan ini lihat di tengah sungai ada satu kuil
berdiri kokoh anti banjir. Bangunannya canggih. Lalu cerita, oh ternyata ini 1000 tahun yang lalu kan, nenek moyang kita sudah membangun kuil seperti itu katanya. Lihat anti banjir. Nah langsung ditanya sama hamba Tuhan ini. Berarti 1000 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah punya teknologinya untuk membangun kuil yang anti banjir. Bagaimana seandainya pada waktu itu mereka membangunnya itu bendungan. Nah jadi kebuka kan. Oh ya bendungan. Apakah kalian akan susah seperti sekarang? Bisa nggak dulu nenek moyang? Bisa katanya. Karena teknologi orang bangun bendungan itu kan sebelum Masehi sebenarnya. Jadi saudara, maksudnya kalau ini bicara mengenai truth, ya, truth yang mengungkung mereka sehingga mereka terus ada dalam siklusnya adalah truth yang jauh dari truth yang sejati. Alih-alih mensejahterakan, mengendalikan sungai, mereka malah nyembah-nyembah sungai. Dibangun kuilnya. Seandainya tidak, itu kan bendungan berarti menjadi solusi. Pada waktu musim hujan itu alirannya bisa dialirkan kan, dikendalikan gitu. Daripada sungai itu disembah, sungai itu dikuasai, dikendalikan, dimanage. Nah ini kan perintah sejak awalnya diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi truth-nya itu saudara. Hidup kita semua ini mengandung truth dari Tuhan. Mandat budaya lah dibilangnya ya. Pada waktu Tuhan bilang, kamu diciptakan segambar dengan Tuhan. Menurut citra Tuhan. Artinya kita punya kemampuan kreasi. Walaupun karakteristiknya beda. Kita punya daya cipta, kita punya kreativitas. Lalu Tuhan berikan apa? Penuhi bumi, taklukkan itu. Artinya memanage dunia ciptaan. Menangani, mengelola, memajukan saudara. Jadi bukannya kita itu di bawah. Itulah sebabnya. Kalau saudara perhatikan, kejadian dimulai dari settingnya, latar belakangnya, panggungnya itu taman. Tapi kalau saudara lihat tarik itu di Wahyu, settingnya itu kota. Kota yang kudus itu, Yerusalem baru itu. Ini menunjukkan ada satu perkembangan, bergerak, ada satu kemajuan. Nah bagaimana orang bisa melakukan kemajuan dengan benar, ya pakai kebenaran dari Tuhan. Kalau tidak, orang ditindas oleh kebenarannya sendiri. Ada dewa-dewa, ada satu cara berpikir, ada world view yang akhirnya memperhamba manusia itu sehingga dia malah ditaklukkan oleh alam. Jauh, hidupnya akhirnya penuh dengan penderitaan. Tetapi mengapa Tuhan ajarkan truth ini? Mengapa Tuhan ajarkan? Karena Tuhan ingin manusia itu maju. Tuhan ingin hidup kita ini sejahtera. Kita bukan diinjak-injak oleh alam, di bawah, diinjak-injak oleh nasib. Tapi kitalah yang mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam hidup itu. Saudara mengapa, tarik sedikit ya, karena saya suka sejarah. Saudara tahu ada kebudayaan Maya kan, itu dari sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 900-an lah, mungkin abad 9, abad 10. Ini kebudayaan, saudara tahu, luar biasa pencapaiannya. Bidang-bidang yang sekarang hebat, itu waktu itu pun sudah hebat. Matematika, astronomi, arsitektur, ya, sistem tata kota mereka, membangun kota-kota mereka, pengairannya, pertaniannya, hieroglifnya, tulisannya, maju sekali. Ini sebelum Masehi belum sampai abad 10. Tapi mengapa pada waktu akhirnya orang-orang Spanyol datang, sudah jadi puing-puing semua. Bahkan oleh orang Spanyol ini disebut, orang-orangnya itu disebut savage. Ya, savage itu apa? Ya, savage. Jadi mana itu yang dulu begitu agung? Mana katanya emas yang dulu, gunung emas yang mereka punya? Hancur saudara. Nah kan ada banyak teori. Mengapa kebudayaan Maya hancur? Katanya ada, daya dukung lingkungan tidak bisa diantisipasi sehingga hancur. Ada konflik internal, ada ini itu. Tapi saudara, teori yang saudara perlu pertimbangkan. Karena mereka tidak punya truth-nya. Sehingga hebat sih hebat, tapi karena mereka jauh dari truth. Ingat truth itu sekali lagi. Bahwa Allah sudah lebih dahulu memberikan contohnya, Allah bekerja selama 6 hari. Lalu Allah menciptakan manusia, disuruh bekerja. Ya, kerja yang begitu indah, mengelola kan. Lalu Allah memberikan mandat lagi. Dan pada waktu manusia jatuh, Allah tidak berhenti. Ya, dipulihkan harkat dan martabatnya, diangkat lagi. Sehingga kembali kita disebutnya anak saudara. Kita bukan korban, tidak ada berhala di atas kita. Satu-satunya pribadi di atas kita adalah Tuhan sendiri. Dan kita disebut anak-anaknya.
Dan demi Tuhan menjadikan kita anak, dia membayar harganya dengan anaknya yang tunggal, yang sulung. Dan yang sulung ini menjadi teladan, menjadi contoh. Mengapa disebut sulung? Karena kesitulah kita menuju. Nama yang berkuasa, nama yang mengelola, nama yang mengendalikan, nama yang mengatur, yang memanage, membawa hidup, bukan hanya hidup kita, tapi hidup sekeliling kita pada kemajuan. Itu sebabnya peradaban bergerak. Itu sebabnya di sepanjang sejarah titik-titiknya, Tuhan membangkitkan orang-orang percaya supaya visi besar ini tidak tinggal, tidak kandas. Karena ini visinya Tuhan. Jadi kalau orang jauh dari truth, walaupun dia begitu hebat, begitu pintar pencapaiannya, akhirnya hancur sendiri, saudara. Karena orang tahu akhirnya kebudayaan Maya itu, urusan berhalanya itu mengerikan sekali. Mereka nggak kenal konsep, kita diciptakan dalam gambar Tuhan. Tidak. Mereka tahunya kita takluk kepada dewa-dewa berhala. Karena itu terus menerus mereka persembahkan berhala di dalam cara yang begitu mengerikan. Ya, coba saudara nonton filmnya Mel Gibson ya. Itu film yang sadis. Tapi ngeri. Jadi katanya bentuk pengorbanan yang paling berharga bagi dewa itu adalah pengorbanan jantung yang masih berdenyut. Ya, jadi maaf ini sedikit sadisme ya, nggak ada anak-anak kan. Jadi orang dikorbankan itu dadanya dibuka waktu orang masih hidup dan jantungnya dirogoh waktu masih denyut-denyut itu dipersembahkan kepada dewa. Nah itu persembahan yang paling berharga katanya. Jadi dengan bukan truth. Jadi dengan world view yang seperti itu hancur saudara peradaban itu. Tapi sebaliknya saudara analisa sekali-kali ya sebagai ilmuwan lah belajar-belajar. Mengapa satu peradaban terus maju, terus luhur, terus maju, terus mesejahterakan. Kuncinya karena di situ dipegang kebenaran Allah. Mengapa negara-negara yang diubah oleh protestanisme akhirnya terus bergerak semakin maju? Ya jeleknya pasti ada. Tapi saudara akan lihat bahwa ini menjadi urat nadi utama penggerak dari peradaban. Bahkan sebenarnya pendidikan kita pun sekolah-sekolah mengacunya ke situ saudara. Ya, mengacunya ke situ. Karena orang dikembalikan harkat martabatnya. Kamu ciptaan Allah, sejak semula diciptakan untuk memerintah. Kamu punya mandat yang kamu terima dari Allah pencipta sorga, langit dan bumi, pencipta semesta alam. Kelola itu. Maju tidak? Maju. Karena orang didorong bahwa sekarang kamu kerja seperti dulu Allah bekerja. Kamu sekarang bekerja seperti untuk Tuhan. Etos kerjanya berubah. Cara mereka memandang hidup, berhala, nasib, takdir. Tidak ada saudara. Karena Tuhan bilang kerajaanku akan datang, kehendakku akan jadi. Dan kitalah yang ditunjuk, diangkat oleh Tuhan menjadi agen-agen perubahan itu. Amin saudara. Jadi besar masa depan kita. Sekaligus besar yang ada sekarang di tangan kita. Baik, slide terakhir penutup. Saudara ingat, poin pertama, kerajaan Allah datang dan kehendak Allah jadi. Sesuatu yang sudah genap. Dan luar biasanya, Tuhan membagi tujuan ini. Dibagikan ya, kepada kita orang percaya, supaya kita ikut serta di dalam proses ini untuk menggenapinya, saudara. Ya, ini dasar-dasar sekali dari iman kita. Jangan pernah kita lupakan. Nah, jadi caranya, what to do-nya, apa yang kita harus lakukan? Kita tangkap kehendak Allah, saudara. Alkitab itu berbicara mengenai Allah, sifat-sifatnya, pribadinya, kehendaknya, bahkan ada prosedur-prosedurnya sebenarnya. Ada cara-caranya Tuhan. Sekaligus Tuhan sudah buka tujuannya ini. Dan Alkitab juga tidak menyangkal bahwa di dalam hidup kita akan ada pergumulan, akan ada kesulitan. Tapi jangan sampai kita kehilangan gambar ini saudara. Tetap pegang kebenaran ini satu demi satu, urutannya itu harus dipegang. Narasi-narasi besarnya kita pegang. Dengan demikian ini bisa menjelma, mewujud di dalam hidup kita. Jadi waktu ditanya apa yang kita harus lakukan? Kalau A terjadi, kalau B terjadi. Kita punya gambarnya dan kita tetap teguh. Kita tidak goyang saudara. Amin. Jadi dua prinsipnya pada waktu kita membahas what to do-nya. Pertama, ingat tadi ya 10 perintah Allah. Jadi bukan berarti sudah genap, boleh dibilang salah saudara, itu cara berpikir yang salah. Ya, hukum Tuhan itu selamanya tertulis. Karena itu mengatur, itulah yang membawa buah kebaikan. Jadi praktekkan moralitas Alkitabiah itu dengan sungguh-sungguh.
Terlebih lagi karena sekarang kita sudah menjadi orang benar. Ya, betul? Dan yang kedua, B, berkarya dengan maksimal. Bukan hanya demi diri sendiri, tapi demi kebaikan bersama. Nah, itu baru disebut berdampak, saudara. Amin. Saya undang tim musik, mari maju ke depan. Jadi saudara, mari kita taruh kembali, teguhkan kembali gambar ini dalam hati kita. Biarlah kebenaran ini yang menggerakkan hidup kita, saudara. Amin. Saya undang kita satu di dalam doa. Sungguh-sungguh mengingat kembali. Apa gambar Tuhan, apa tujuan Tuhan. Pada waktu kita mengaku bahwa kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi. Ini bukan sekedar berhenti sampai di pengakuan. Tapi justru inilah yang mendrive, menggerakkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi, Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Yang sejak semula sudah menciptakan segalanya. Lalu Engkau menciptakan kembali. Dari nafas hidung-Mu sendiri, Tuhan. Dari roh-Mu sendirilah. Engkau menghembuskan nafas itu sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang menyembah Tuhan, yang mengenal Tuhan. Walaupun manusia jatuh di dalam dosa, tapi karya-Mu terus berlanjut sampai pada generasi kami pada hari ini, Tuhan. Walaupun kami hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dan berdosa, tapi Engkau memilih memanggil kami, memuliakan kami, menghapuskan segala kehinaan dan celah dosa kami. Sebaliknya Engkau mengembalikan mahkota kemuliaan itu hanya karena nama Yesus Kristus. Hanya karena darahnya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bekerja, menyongsong, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Amin.